nggak habis pikir penggiringan fitnah di bumi NKRI ini. Ketika orang pacaran, kemudian sang laki-laki datang membungkuk di hadapan wanita, memberikan setangkai bunga, itu dianggap sikap romantis dari seorang pria. Tetapi ketika guru dan murid melakukan hal yang serupa, murid membungkuk di hadapan gurunya yang sudah memberikan ilmu, sudah memberikan wawasan, sudah memberikan pendidikan moral, dianggap sebagai perbudakan. Tak satupun kiai, ustadz dimanapun memaksa muridnya untuk membungkuk di hadapannya. Tak satupun kiai meminta itu. Dan tak satupun santri yang menganggap dirinya sebagai budak ketika santri itu membungkuk di hadapan guru. Tak satupun santri yang menganggap kalau dirinya adalah budak. Tradisi ini bukan hanya jalan di Indonesia, tapi semasa Rasulullah pun terjadi. Begitulah sikap sahabat di hadapan Nabi. Lalu ada santri juga bercanda kepada kiainya. Ya begitu juga Rasulullah bercanda dengan sahabatnya. Sahabat bercanda dengan Nabi. Lantas di mana salahnya ketika pesantren menggunakan tradisi itu? Oh ya, mungkin orang akan menganggapnya sebagai bentuk kegiatan feodalisme, tradisi feodalisme. Salah. Kalau ada rakyat Indonesia ketika kampanye pemilu, anggota DPR dan para pejabat-pejabat lainnya, calon pejabat lainnya, lalu pejabat-pejabat itu membagi-bagikan uang hanya 50-an ribu dalam jangka 5 tahun untuk jabatan pejabat. Kemudian rakyat berkumpul berharap dikasih uang 50 ribu oleh para calon pejabat itu baru feodalisme. Karena pejabat yang sudah menghambur-hamburkan uang itu akan merugikan negara. Lah kalau santri di mana merugikannya? Kalau kiai di mana merugikan negaranya? Adapun kiai yang provokasi, memecah belah, mengadu domba antar umat beragama, itu oknum. Begitu juga santrinya yang seperti itu oknum. Tak satupun santri, tak satupun kiai yang merugikan negara ini. Santri ketika mondok nggak pernah ikut rame-rame tawuran, ikut rame-rame menyebar isu propaganda, ikut rame-rame memecah belah anak bangsa, ikut rame-rame memecah belah antar umat beragama. Yang ada santri tenang, adem, ngaji, fokus, wudhu, sholat, ibadah. Ketika selesai dari pesantren, tamat dari pesantren, apa yang dilakukan santri? Dakwah dengan kemampuannya, batas kemampuannya. Dan yang pasti tertanam di dalam hati santri adalah jiwa toleransi tingkat tinggi. Ada nggak santri dari kalangan pesantren, terutama ya kami Nahdlatul Ulama, ada nggak dari kalangan santri kami yang intoleran? Kami menjunjung tinggi kebinekaan kita. Jiwa nasionalis kami jangan dipertanyakan. Karena sesepuh-sesepuh pendahulu-pendahulu kami, ulama-ulama kami sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Pegang itu.